buat semuanya para pejuang yang berkumpul di sini. Kalau mengalami cobaan, mengalami tantangan, semakin besar tantangan, maka orang-orang tangguh akan bisa melewatinya. Kalau kita ketemu dengan tantangan, maka kita tidak menghindar. Kalau kita ketemu tantangan, kita tidak sembunyi, tapi kita hadapi. Kita apa? Kita hadapi. Karena itu saya kalau boleh saya bertanya kepada semuanya nih. Kalau saya beri pertanyaan, pejuang bukan? Maka jawab, hadapi. Siap? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Insya Allah kita hadapi, dan dengan izin Allah perjuangan ini insya Allah akan diantarkan pada kemenangannya. Terima kasih, salam perjuangan, pesan kepada seluruh keluarga, semua tentara, jangkau semua dan katakan bahwa perubahan untuk keadilan sedang bergerak menjangkau semua, dan insya Allah dari ruangan ini dikirimkan pesan penuh semangat untuk seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mustahil pencapresan Ganjar Pranowo akan direvisi PDIP karena potensi kekalahannya besar. Nah, mari kita menggunakan rasio gitu. Terlalu banyak amunisi yang bisa membuat Ganjar ini terpuruk, bahkan kalah sebelum bertanding. Ini hanya diamankan oleh para buzzer dan pencitraan ditambah lembaga survei yang satu paket. Tapi rakyat akhirnya melihat realita, melihat fakta di lapangan. Menarik, kita simak ya dari Warta Ekonomi. Pegiat sosial media Bahrum Ahmadi menyebut PDI Perjuangan bisa saja merevisi pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran melihat potensi kekalahan di Pilpres 2024 mendatang. Bukan mustahil pencapresan Ganjar direvisi PDIP karena potensi kekalahannya besar, ucapnya dikutip ya oleh Warta Ekonomi di akun pribadinya minggu kemarin. Hal ini ia ungkapkan setelah melihat 2 periode Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang disebut banyak menimbulkan masalah. Bukan legacy yang baik. Banyak stok peluru untuk menyerang Ganjar, EKTP, desa wadas, Jateng banjir, Jateng provinsi miskin, dan video porno yang luar biasa ini yang dibanggakannya oleh Ganjar Pranowo. Ia pun menyayangkan banyak masalah di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar yang tak selesai meskipun telah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Padahal Ganjar 2 periode Jawa Tengah, sedangkan Anies hanya 1 periode, tapi hasilnya sangat dirasakan warga Jakarta. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ini fakta. Jadi mudah-mudahan Diana Pitupulu saja sekarang sudah kepanasan ya, minta Jokowi jangan menunjukkan keberpihakan. Loh. Bukannya Jokowi sudah ikut mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP? Ya, kita tahu kemarin ada relawan Jokowi Gibran mendukung Prabowo. Jangan-jangan wakil presiden Prabowo nanti Gibran nih. Nah, itulah yang terjadi hari ini ya, bahwa fakta-fakta semakin menunjukkan bahwa luar biasa rakyat hari ini dengan mudah melihat kok fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bagaimana kegagalan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang coba di-framing oleh lembaga survei, di-framing oleh buzzer, nggak mempan. Rakyat makin pintar hari ini. Begitu ya. Nah, bahkan kalau bicara tentang Anies Rashid Baswedan, saya kira ya beliau muncul, moncer secara nasional tentu berawal dari ibu kota DKI Jakarta ya. Berdiri seorang pemimpin yang bersahaja, Anies Baswedan disebutnya. Dia menuntun Jakarta ke arah yang lebih maju dengan visi yang terang benderang, membangun kota yang indah terasa. Pendidikan jadi prioritas utama. Anak-anak Jakarta pun semangat belajar.
Kreativitas dan inovasi tumbuh besar. Anies memimpin dengan jiwa besar. Masyarakat Jakarta bangga dan berkah. Tinggi kemajuan, tidak henti berjayanya. Melayani warganya dengan sepenuh hati, peduli dan perhatian itu sudah tak terbantahkan. Anies Baswedan, pemimpin hebat yang sejati. Kami menyebutmu karya yang terpujikan. Anies Baswedan, calon presiden terkini, bersemangat memimpin, jiwa yang tulus membawa sinar. Kita lihat buktinya ya. Di acara Amanat Indonesia, di acara Milad PKS kemarin, temu kebangsaan, luar biasa membawa gelora yang besar. Nampak dari situ berpikirnya cerdas, visinya jelas, tiada ragu lagi. Bersama rakyat, bangkit Indonesia menjadi jauh lebih gagah perkasa. Di bawah kepemimpinan Anies yang bijak, saya yakin negara kita menjadi lebih bersinar dan cerah. Berkarya dengan dedikasi yang sungguh luar biasa sudah ditunjukkannya di Jakarta kemarin. Insya Allah masyarakatnya sejahtera, sejahtera dalam, sejahtera luar. Anies presiden, harapan bangsa terbentang, melangkah maju, bangun negeri dengan semangat, merangkul perbedaan, persatuan terjaga. Bangsa Indonesia, gemah ripah loh jinawi, abadi. Anies Baswedan, ya, itu sebuah nama yang memang menggelora. Dalam dirinya tersimpan api perubahan, semangat yang tak pernah padam, dan tekad yang menggetarkan. Dia adalah pemimpin yang berani di garda terdepan, siap menghadapi tantangan dan mengubah dunia. Ketika Anies bicara, kata-katanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia mampu menggugah hati, membangkitkan semangat, menginspirasi puluhan juta orang. Coba dengar suaranya. Getaran yang penuh harapan dan keyakinan menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Dalam kepemimpinannya, Anies menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia mendedikasikan dirinya untuk melayani rakyat. Dengan hati yang tulus dan penuh perhatian tentunya. Ia melihat setiap individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang lebih baik. Ia berjuang untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua tanpa terkecuali. Kita sudah lihat buktinya. Apresiasi, testimoni bukan hanya dari umat Islam, tapi dari pendeta, dari agama-agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan. Karena mereka merasakan itu rekam jejak itu. Adanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah yang setara untuk seluruhnya. Adil. Anies adalah seorang pemimpin yang visioner. Ia memiliki pandangan jauh ke depan, melihat potensi dan peluang yang tersembunyi di setiap sudut. Dengan visi yang jelas, ia memimpin langkah-langkah yang berani dan inovatif, menghadirkan perubahan yang nyata dan positif. Namun tentu Anies bukanlah pemimpin tanpa tantangan. Ia telah menghadapi kritik dan ujian dengan tegar. Kita saksikan itu setiap hari di media sosial. Tetapi ia tak pernah menyerah. Keberanian dan ketabahannya menjadi pilar yang kokoh, memberinya kekuatan untuk terus maju, memperjuangkan keadilan dan kemajuan untuk semua. Anies Baswedan adalah sosok yang membangkitkan semangat. Ia mengajarkan kita untuk berani bermimpi, berani bertindak, dan berani mengubah dunia. Ia adalah teladan bagi kita semua, bahwa dengan kerja keras, dedikasi dan integritas, kita dapat mencapai tujuan besar dan mewujudkan perubahan yang kita impikan bersama. Terimalah penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anies Baswedan. Teruslah berjuang, teruslah mengilhami, dan teruslah membawa cahaya ke dalam dunia yang gelap. Indonesia berdiri di belakangmu, siap untuk berjalan membersamaimu menuju masa depan yang gemilang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.